Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rizky, NPM 2022 4350279. Saya membuat suatu dashboard untuk input, delete dan hapus data yang diinput dalam produk makanan ataupun produk mahasiswa nantinya. Dan di sini ada pun tampilan loginnya. Saya sudah buat, ada login, ada juga registernya. Dan inilah menu utama dari program saya, yaitu program penjualan makanan ringan atau snack light yang ada pada menu login tadi. Dan pada menu utama aplikasi penjualan ini ada beberapa fitur, dan tadi ada fitur login dan registrasi untuk pengguna ataupun klien maupun admin. Dan juga ada menu form berupa ada 6 form 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 form master maupun transaksi, dan juga ada 4 fitur laporan atau 4 fitur report berupa laporan detail penjualan, laporan penjualan maupun laporan pembayaran. Nah, di sini ada fitur produk. Ketika saya klik fitur produk ini, akan muncul satu form baru, yaitu berupa form produk, di mana ini akan saya input suatu produk yang nantinya akan masuk ke dalam fitur kategori. Contohnya di sini saya masukkan snack light makanan ringan, yaitu taro misalnya. Saya taruh harga 5.000. Dan di sini pilih file ini akan saya input foto taro. Mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Oke, saya input foto taro. Nah, udah masuk. Nah, ketika saya mengklik simpan, maka nama produk ini akan muncul di bawah ini, di bawah data produk. Saya klik simpan. Sudah. Nah, produk yang saya input tadi akan muncul di sini di data produk. Taruh dengan harga, dengan foto, dan dengan keterangan bahwa di sini ada fitur juga dua, yaitu fitur edit dan fitur hapus. Dimana kalau yang makaroni yang ini adalah uji coba saya kemarin. Nah, adanya fitur edit dan hapus ini, yang dimana ketika saya mengklik hapus, maka produk taruh ini akan secara otomatis akan terhapus. Oke. Sudah terhapus. Dan ketika saya ingin mengklik edit, misalnya makaroni, saya klik edit makaroni enak. Terus saya pilih file, tetap harga di 3.000. Input foto makaroni. Saya pilih update. Nah, maka akan berubah data produknya karena ada fitur edit di sini, edit sama hapus. Nah, kita balik lagi ke tadi, yaitu produk taro, kita masukkan lagi dengan harga 3.000, dengan harga 5.000. Saya klik file untuk menginput foto taronya, foto produknya. Sudah. Ketika saya klik simpan, maka akan muncul data produknya di sini dengan nomor urutan, nama, harga, foto, dan aksi. Aksi ini adalah keterangan. Nah,
data produk yang saya input di sini akan otomatis masuk ke dalam kategori fitur kategori. Saya coba back ke halaman utama. Nah, di sini secara otomatis akan masuk ke fitur kategori. Kita lihat, kita cari tadi namanya tadi Taro, nama snacknya. Saya klik simpan atau cari. Nah, di sini bakal muncul nama produk Taro dengan keterangan edit sama hapus. Nah, kita lanjut ke fitur berikutnya. Dan kita masuk ke fitur pelanggan. Kita klik. Nah, di sini adalah fitur untuk menginput data pelanggan, data pelanggan yang membeli suatu produk di dalam program ini. Misalnya saya tulis nama, dan ini sudah saya uji coba kemarin. Saya input nama Prabowo Subianto, alamat Jakarta Pusat dan lain sebagainya untuk input. Nah, ini sekarang saya coba input pelanggan baru. Contohnya nama saya Muhammad Rizky dengan alamat Jakarta Timur dengan telepon 081 SSX sekian. Nah, ketika saya klik simpan, maka data pelanggannya akan otomatis muncul di bawah sini, di bawah data pelanggan. Coba saya simpan, kita cek. Nah, bakal muncul di sini nama Muhammad Rizky, alamat bakal muncul. Ada juga, tetap ada fitur aksinya, fitur keterangan untuk edit dan hapus. Oke, di sini udah. Sekarang kita back lagi ke halaman utama. Dan sekarang kita masuk ke dalam fitur transaksi. Kita cek dalam fitur penjualan. Nah, di sini ini adalah tanggal penjualan ataupun tanggal produk yang sudah terjual. Dan di sini ada fitur pilih pelanggan, maka otomatis nama Muhammad Rizky sebagai pelanggan yang diinput tadi otomatis akan masuk ke dalam fitur pelanggan di sini. Coba saya lihat. Nah, di sini ada Muhammad Rizky, kita klik, kita simpan. Ketika saya klik simpan, maka data penjualan atau pelanggan ini bakal muncul di bawah data penjualan. Saya simpan. Nah, bakal muncul dengan nomor sekian, tanggalnya udah otomatis terinput, nama pelanggan, dan juga fitur edit hapus. Kita kembali ke menu utama lagi. Di sini kita coba fitur detail penjualan. Nah, detail penjualan ini kita coba isi dengan data pengguna ataupun data klien yang sudah menginput produk. Coba saya klik Muhammad Rizky, kita pilih produk. Nah, Taro yang kita input tadi di dalam fitur produk dan kategori akan otomatis masuk ke dalam detail penjual. Di sini kita pilih Taro, kita pilih jumlah misalnya 1, maka otomatis bakal muncul datanya di sini, bakal muncul ini dengan nama penjual ataupun nama pembeli Muhammad Rizky, dengan ID pagar bintang, dengan produk Taro, dengan jumlah 1, dengan aksi tetap ada fitur edit. Dan ini karena saya di sini sebagai admin yang bisa mengelola semua data produk dan data klien maupun fitur pembayaran. Oke, kita lanjut ke menu utama atau fitur berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam fitur pembayaran. Nah, pembayaran ini sesuai dengan tanggal penjualan. Coba penjualan di sini kita pilih nomor receipt yang kita input dengan jumlah bayar sebesar 5.000 harga Taro. Nah, kita simpan. Nah, maka otomatis akan ada di data pembayarannya.
itu fitur pembayaran. Sekarang kita balik lagi menu utama. Nah, kita masuk ke dalam fitur report atau fitur laporan transaksi pembayaran maupun laporan produk atau penjualan. Kita masuk dalam fitur report. Yang pertama ada fitur laporan produk, kita klik. Nah, otomatis produk yang kita input atau produk yang kita jual belikan akan otomatis masuk ke dalam laporan data produk. Taruh sama makaroni enak yang sudah diedit. Nah, ada aksi alamatnya. Oke, maka akan kita back kembali ke menu utama. Sekarang kita masuk ke dalam fitur laporan penjualan. Nah, di sini belum ada data. Tapi ketika kita mengklik tampilkan laporan penjualan harian, maka di sini otomatis akan tampil semua datanya. Coba kita klik. Nah, Muhammad Rizky dengan tanggal sekian. Kenapa yang Prabowo Subianto tadi tidak ada di data penjualan harian? Karena Prabowo Subianto dengan produk makaroni enak tadi itu saya input ke beberapa hari yang lalu, karena ini sesuai dengan tanggal laporan penjualan, sesuai tanggal penjualan, makanya hanya Muhammad Rizky yang keluar datanya gitu. Oke, kita lihat lagi, kita masuk ke fitur laporan detail penjualan. Nah, sekarang udah otomatis terisi data-datanya ketika kita menginput suatu produk maupun suatu pelanggan. Udah terisi semua. Sekarang kita back. Sekarang kita masuk ke laporan pembayaran. Nah, laporan pembayaran juga sudah otomatis terisi. Kita back. Nah, dan itulah project saya berupa penjualan snack light berupa makanan ringan dengan ketentuan yang pertama ada login dan register, dan kemudian ada menu utama yaitu ini, dan dalam menu utama ini ada 6 form atau 6 transaksi, dan juga ada 4 report atau 4 laporan keuangan penjualan maupun produk. Nah, dan itu project saya kerjakan. Sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah struktur database saya ke project ataupun ke program saya penjualan tadi. Yang pertama ada produk DB dengan nama MySQL produk DB. Terus ada kategori data penjualan, pelanggan, pembayaran, penjualan, produk atau produk. Ini adalah tabel di mana akan menyimpan semua data yang kita input di dalam menu program tadi. Maka akan otomatis tersimpan di sini semua karena ini tabel MySQL-nya gitu. Nah, saya akan coba masuk ke produk apa saja yang telah kita input akan masuk ke sini. Nah, di sini otomatis sudah terisi apa yang kita input di dalam data fitur produk tadi. Di sini ada satu snack yaitu dengan nama snack taro, dengan harga dan foto, dengan ID. Ini sudah otomatis terinput di dalam database MySQL di dalam tabel produk dengan nama database produk DB. Nah, sekian. Assalamualaikum.